mengingat siapa kita. Sejak kita bisa melihat dunia menggunakan panca indera kita telah didoktrin dengan banyak aturan akan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Orang tua kita mengajari kita bagaimana cara berbicara, cara bersikap, hingga mengantarkan kita ke sekolah. Alur ini menjadi sebuah cetakan bagi umat manusia di bumi. Semua orang akhirnya akan melihat orang tua mereka sebagai guru mereka yang pertama. Alangkah baiknya jika kita dibimbing menjadi jiwa yang bebas dan penuh dengan cinta kasih. Tapi, tidak jarang ketika tumbuh dewasa, para jiwa menyimpan luka, kekecewaan, hingga trauma terhadap orang tua mereka. Inilah awal dari segala pencetus trauma yang berkelanjutan dalam hidup kita. Seringkali yang terjadi di masyarakat adalah pencarian akan cinta kasih keluar diri akibat merasa kurang dicintai oleh orang tua ketika masih kecil. Pencarian ini menjadi sakit hati tanpa akhir akibat ekspektasi besar akan bagaimana kita seharusnya diperlakukan, bagaimana seharusnya kebutuhan emosional dan fisik kita dipenuhi oleh orang lain. Seiring berjalannya waktu, kita melupakan lilin kecil yang bersinar di hati kita dan berubah menjadi makhluk yang diliputi ego dan kegelapan. Ketika kita mencari cinta dari orang lain, tidak jarang akhirnya kita mengorbankan diri sendiri. Kita mencurahkan energi yang besar untuk sebuah hubungan yang menjadi impian kita. Namun, banyak orang yang akhirnya berakhir dengan kekecewaan karena energi yang mereka keluarkan tidak seimbang dengan energi yang mereka dapatkan dari orang lain. Hal ini menjadi trauma yang akhirnya terpendam di alam bawah sadar dan terulang di hubungan berikutnya karena kita tidak menyadari pelajaran yang harusnya kita selesaikan. Seiring bertambahnya usia, kita semakin lupa dengan diri kita. Kita disibukkan dengan pencarian dan angan-angan akan konsep kesempurnaan cinta yang dipromosikan di novel, drama, hingga yang ditampilkan oleh para influencer. Kita semakin berlari jauh dari diri kita sendiri dan terus berusaha mencari cinta yang ideal sesuai dengan yang ditampilkan oleh para influencer dan di drama. Ketika kita mulai lelah mencari cinta di luar diri kita, akhirnya kita tiba di sebuah titik di mana kita menjadi individu yang tidak bisa menerima kenyataan dan penuh dengan rasa sakit hati. Kita terus mencari pembenaran bahwa cinta yang kita inginkan akan terwujud. Tidak jarang kita menghabiskan banyak waktu dan uang untuk menonton video mengenai ramalan percintaan menggunakan tarot hingga membayar konsultan cinta yang harganya tidak murah. Ini adalah bentuk dari kebingungan akan siapa diri kita menemukan makna cinta. Ketika sudah banyak air mata, uang, dan waktu yang kita habiskan demi pencarian cinta, kita akan tiba pada titik ketepatan waktu ilahi di mana kita mengalami kebangkitan spiritual. Roh pemandu kita akhirnya mengatakan bahwa kita sudah cukup lama berada dalam permainan ciptaan manusia. Kita akhirnya tiba pada sebuah kesadaran bahwa kita harus merelakan energi yang lama, yaitu pemrograman lama, akan konsep cinta yang berasal dari luar diri kita. Kita dibangunkan dari ilusi akan cinta yang bersifat kondisional, akan konsep cinta yang penuh dengan kesedihan dan pengorbanan. Pernahkah kita berpikir, apakah Tuhan menciptakan anak-anaknya di bumi untuk membeli cinta dari orang lain? Tidakkah kemudian cinta menjadi sebuah komoditas yang bisa diperjualbelikan layaknya produk yang bisa kita masukkan ke keranjang di toko online? Kemudian, apakah makna cinta yang sebenarnya? Begitu jauh kita mencari cinta hingga akhirnya kita siap menghancurkan pemrograman lama dan merangkul kegelapan jiwa kita. Kita menyadari akhirnya cinta adalah diri kita sendiri. Cinta adalah sang pencipta, cinta adalah jagat raya ini, dan cinta selalu menyelimuti semua makhluk di alam semesta. Ketika kita lahir di bumi, kita melupakan bahwa esensi dari jiwa kita yang sesungguhnya adalah
adalah cinta dan cahaya. Kitalah cinta, kitalah cahaya. Selayaknya Tuhan menciptakan kita dengan percikan keilahian yang berasal darinya. Apakah hal ini mudah untuk disadari? Perjalanan menyadari cinta dalam diri hanya bisa dilakukan oleh seorang pejuang. Pejuang yang berani menghadapi kegelapan jiwanya sendiri. Perjalanan ini adalah perjalanan kebangkitan spiritual tanpa akhir dan adalah sebuah pilihan. Ketika kita sudah memilih jalan ini, kita tidak akan pernah bisa kembali ke pemrograman yang lama. Namun, ingatlah bahwa perjalanan ke dalam diri kita lakukan bersama-sama dengan banyak orang di bumi yang saat ini sedang mengalami kebangkitan spiritual. Yakinlah bahwa banyak lilin-lilin kecil di luaran sana berusaha untuk menyinari kegelapan di sekeliling mereka sehingga lebih banyak orang yang terbangun. Jadi, siapakah diri kita? Apakah kita siap untuk mengingat siapa diri kita?